Baik, mungkin, kalau kita lihat, sebenarnya berbagai langkah antisipasi ini sudah disiapkan ya oleh pemerintah. Misalnya kalau dari sisi, fiskal ya, kita lihat, apa namanya, pemerintah itu eee, apa, anggaran fiskalnya itu dibuat, fleksibel ya. Jadi nanti ada seberapa persen yang bisa direalokasikan ya untuk misalnya, menjadi anggaran stimulus ya, seandainya memang tahun 2023 ini kita menghadapi, krisis yang di luar perkiraan gitu ya. Nah, dari sisi lain, dari sisi moneter misalnya Bank Indonesia juga terus berupaya menjaga likuiditas, terutama dari sisi likuiditas falas ya, seperti Mbak Jennifer tadi bilang bahwa memang kondisi likuiditas falas saat ini sudah semakin bagus, sudah semakin baik. Dan ini juga tentunya ada kontribusi dari berbagai kebijakan yang terkait devisa hasil ekspor. Yang kita tahu tahun 2022 ketika kita mengalami surplus perdagangan yang sangat besar, itu tidak semua devisa hasil ekspor yang masuk ke pasar keuangan Indonesia. Nah, ini yang sekarang saat ini sudah semakin diperbaiki, sudah semakin masuk gitu ya, dan ini memperbaiki daya tahan likuiditas falas. Di sisi lain, kita juga lihat mulai masuk capital flow ya, baik dari sisi saham maupun dari sisi obligasi. Dan ini juga semakin memberi apa namanya, positif, hal yang positif buat pasar keuangan. Dari sisi OJK, penguatan pengawasan juga semakin terus diperbaiki ya, kita lihat dengan keluarnya Undang-Undang P2SK ya, berbagai, antisipasi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, krisis ekonomi misalnya, itu sudah tertera di undang-undang tersebut. Jadi berbagai antisipasi ini sangat, saya anggap sangat positif, saya sangat apresiasi dan harapannya kita bisa lebih baik lagi dalam menavigasi ekonomi melalui, berbagai faktor ketidakpastian ini. Baik, Budian tadi Anda sampaikan terkait dengan DHE, kita lihat memang sudah ada pertumbuhan dari DHE yang masuk ini. Tapi kalau kita kaitkan juga dengan melemahnya komoditas di neraca dagang, apakah ini bisa menggantikan potensi komoditas yang mungkin profitnya akan semakin berkurang? Iya, memang kita juga menghadapi resiko itu ya, betul. Karena kalau kita lihat kalau ekonomi secara global melambat, ya artinya akan ada demand weakening dan itu akan berimbas pada penurunan harga komoditas. Tapi perkiraan kami mungkin harga komoditas menurun ya, tapi, hanya bersifat koreksi karena tahun 2022 itu harga komoditas itu sifatnya overshoot ya, jadi kenaikan yang terlalu cepat. Artinya kalaupun ada penurunan, harga komoditas di tahun ini, mungkin nggak akan sampai drop ke level misalnya sebelum, pandemi. Jadi kita masih lihat, penurunannya akan berjalan gradual, sehingga kalau kita lihat mungkin, ekonomi masih akan mengalami surplus perdagangan walaupun jumlahnya nggak akan sebesar tahun lalu. Tapi dari sisi supply demand forex ini masih akan bisa menopang. Kuncinya adalah bagaimana supaya devisa hasil ekspornya ini masuk ke pasar keuangan domestik sehingga likuiditas falas ya paling penting dalam situasi krisis adalah menjaga likuiditas ya. Yang kita pelajari dari, kesulitan perbankan di Amerika maupun di Eropa adalah, bank-bank tersebut tiba-tiba mengalami kesulitan likuiditas ya. Jadi saat ini yang paling penting tentunya adalah bagaimana otoritas menjaga, confidence di masyarakat dan juga likuiditas di pasar keuangan. Baik, kita beralih ke Ibu Jennifer. Iya, Ibu Jennifer masih terkait dengan, pemasukan dari DHE ini, begitu kalau kita lihat ini sudah bertumbuh, namun belum terlalu signifikan. Anda lihat apa saja yang mungkin bisa membuat eksportir ini lebih yakin lagi untuk memarkir dananya di dalam negeri? Iya, mungkin untuk meneruskan sedikit poin dari Mbak Dian ya, saya juga melihat meskipun, neraca perdagangan kita akan menurun, tahun ini atau bahkan mungkin defisit, dekat akhir tahun, tetapi sebenarnya yang tersimpan misalnya di market offshore dari 1 sampai 2 tahun terakhir ya, di mana neraca perdagangan kita surplus, itu potensinya masih cukup besar untuk bisa dibawa balik ke Indonesia. Estimasi saya sendiri lumayan konservatif, mungkin di kisaran sekitar 5 sampai 8 billion US dollar. Dan yang masuk kita lihat di bulan Maret
berdasarkan data Bank Indonesia yang saya lihat, itu sekitar 300 million US dollar. Jadi 300 million US dollar terhadap potensi mungkin sekitar 5 to 8 billion. Jadi sebenarnya memang masih ada cukup ruang untuk bisa tumbuh, dan estimasi saya menurut saya lumayan konservatif juga ya dibandingkan misalnya apa yang mungkin beberapa regulator sudah memberikan jauh lebih tinggi dari estimasi saya. Tapi memang kebijakan ini adalah sesuatu dan instrumen ini sesuatu yang baru, jadi akan memakan waktu untuk baik perbankan dan juga eksportir untuk membiasakan diri dengan menggunakan fasilitas ini, dengan peraturannya seperti apa, mekanismenya, piping-nya seperti apa, itu mungkin dalam beberapa bulan ke depan semoga kita bisa lihat partisipasi meningkat apalagi kalau juga disertai dengan confidence terhadap rupiah yang terus terjaga. Baik, Bu Jennifer tadi Anda sampaikan ada potensi neraca dagang akan defisit di jelang akhir tahun begitu. Apa saja faktor pemberat hal tersebut? Ini masih skenario resiko ya, risk skenario dalam pantauan kami. Tetapi mungkin secara garis besar bisa dikatakan bahwa dinamika yang terbaik itu sudah kita lihat di tahun 2022 dan juga awal tahun ini. Artinya dari sisi ekspor kita melihat yang Mbak Dian tadi karakterai sebagai overshooting, baik dari sisi harga komoditas maupun volume permintaan ekspor komoditas Indonesia itu sudah sangat tinggi sekali base-nya dari tahun 2022. Sementara itu dari sisi import kita belum melihat recovery yang signifikan karena perbaikan ekonomi domestik juga sedang berangsur-angsur secara perlahan ya, terutama dengan kenaikan suku bunga seperti ini. Jadi menurut saya resikonya adalah dengan kita menjelang ke akhir tahun, faktor-faktor resiko global semakin meningkat dari sisi permintaan, dan sementara itu dari sisi ekonomi Indonesia kita mungkin melihat masih ada ruang untuk perbaikan, recovery di domestic demand, terutama menjelang periode election.